Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para asatidz, para guru-guru kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andi Saji Qaryadi, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif, Ustaz Nurzaman, dan para asatidz yang lain. Kita doakan senantiasa semoga Allah berikan sehat walafiat, istiqomah dalam membimbing kita semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Sampailah kita di malam yang ke-8 untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Sudah 7 hari kita lalui puasa Ramadan. Semoga harapan kita tentunya ibadah saum kita dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini Al-Fakir mencoba untuk menyampaikan materi dengan judul bahaya ghibah. Bahaya ghibah. Kita sudah mengerti dan mengetahui bahwa apa itu arti ghibah. Ketika ada sahabat, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna al-ghibah. Wahai sahabatku, tahukah kamu apakah ghibah itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sebenarnya sahabat ini sudah tahu arti ghibah, tapi begitu tawaduknya para sahabat-sahabat Rasul, maka beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, dzikru akhaka bima yakrah. Yang namanya ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut keburukan saudaramu. Engkau menyebut-nyebut keburukan sesuatu yang tidak engkau senangi dari saudaramu. Itulah ghibah. Kalau bahasa kerennya gosip, kalau bahasa yang lainnya menggunjing. Kalau saya yakin dan percaya, yang biasa gosip, yang biasa menggunjing, yang biasa ngomongin orang itu biasanya bapak-bapak. Benar ya? Benar ya? Bapak-bapak, ya Bu, benar Bu. Bapak-bapak, cuman ibu-ibunya nggak mau kalah. Ibu-ibunya nggak mau kalah juga. Akhirnya sama-sama ngomongin orang. Ya Allah, yuk, Ramadan ini bulan tarbiyah. Ramadan ini bulan pendidikan untuk kita. Jangan sampai puasa kita rusak, tidak berpahala sebab melakukan ghibah ini, membicarakan keburukan orang lain. Kalau yang dibicarakan kebaikannya, maka diperbolehkan. Ya, menjadi motivasi buat kita, fulan rajin ibadah, bagaimana saya bisa mengikutinya.
Fulan rajin baca Quran, diomongin dia rajin baca Quran, rajin sholat malam, rajin infaknya. Ada motivasi sehingga kita ingin melakukan hal yang dilakukan fulan dengan kebaikan-kebaikannya. Tetapi ketika membicarakan keburukan orang lain, ini yang dilarang. Ini namanya ghibah. Satu ketika dijelaskan di dalam Musnad Imam Ahmad, ada dua wanita di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi. Dua perempuan ini sedang melakukan puasa, lagi puasa. Sampai tengah hari, ternyata mereka berdua ini nggak kuat karena begitu panas. Akhirnya mau merusak, mau membatalkan puasanya. Ya, makanlah, minumlah, batal puasanya. Minta izin sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami untuk berbuka. Izinkan kami untuk berbuka. Minta izin dulu sama Nabi. Akhirnya kata Nabi, nyuruh sahabat, tolong ambilkan baskom, kodahan. Ambil baskom, panci. Kemudian disodorkan kepada kedua wanita tersebut. Kata Nabi, ki'a ma akaltuma. Muntahkan apa yang sudah engkau makan. Muntahkan apa yang sudah engkau makan. Ketika dimuntahkan, yang keluar darah segar, yang keluar daging segar. Sahabat-sahabat yang menyaksikan peristiwa ini kaget. Allahu Akbar, kenapa yang keluar darah? Kenapa yang keluar ini daging? Ya, dijelaskan oleh Nabi. Inilah dua wanita yang berpuasa. Puasa itu baik, satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik puasa itu. Akan tetapi kedua wanita tersebut sudah melakukan perbuatan membicarakan keburukan saudaranya. Inilah perumpamaan ketika seorang muslim membicarakan keburukan saudaranya, maka seakan-akan dia sudah memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya Allah ya Karim. Ketika zaman Nabi, orang yang berbuat ghibah menggunjing, terbukti Pak firman Allah. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah di antaramu senang memakan bangkai saudaranya sendiri? Di zaman Nabi begitu Pak. Ya, terbukti begitu orang membicarakan keburukan saudaranya, Rasul perintahkan untuk muntahkan apa yang sudah kau makan, ternyata yang keluar darah dan daging yang masih segar. Ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtu. Siapa yang mau makan bangkai saudaranya sendiri? Enggak ada yang berani kita. Ya, enggak mau kita. Jijik kita melihatnya juga. Tetapi inilah akibat melakukan ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Hakikatnya dia sudah memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Tuh zaman Nabi begitu tuh, langsung dikeluarkan, langsung kelihatan tuh bahayanya. Dagingnya keluar, darahnya keluar. Kenapa zaman sekarang ya? Ketika kita ngomongin orang, kita suruh muntah, yang keluar apa kira-kira Pak? Bapuan. Yang keluar bapuan katanya, ya Allah. Kok sekarang nggak keluar daging, nggak keluar darah ya? Karena begitu sudah banyaknya manusia yang melakukan hal ini sehingga dianggap sepele. Orang kalau dia masuk ke lelangan ikan, mohon maaf, bukan menyindir. Kalau dia tidak terbiasa, maka begitu masuk dia sepertinya akan muntah dia, karena dia tidak terbiasa dengan itu, bau amisnya. Dia nggak kuat dia. Begitu masuk dia akan muntah. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa berada di sana, ya, dengan aroma yang bercampur, tetapi mereka tidak muntah. Mereka tidak sakit, tidak tersiksa dengan aroma-aroma yang tidak sedap. Kenapa demikian? Karena sudah terbiasa. Inilah mungkin karena terbiasa
kita membicarakan keburukan orang lain sehingga pengaruhnya sudah tidak ada. Padahal kalau melihat Al-Quran, ini bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan bulan baik. Kita enggak mau merusak pahala puasa kita. Kita tahu hal-hal yang membatalkan puasa, makan minum batal puasanya. Ya, berhubungan di siang hari batal puasanya. Ini hal-hal yang membatalkan puasa, kita paham dan insya Allah kita akan menghindari karena kita tahu. Tapi terkadang kita nggak sadar, ternyata ada amalan yang bisa menghancurkan pahala puasa, amalan yang kalau kita lakukan bisa merusak pahala puasa kita. Salah satu di antaranya adalah al-ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Ghibah, ngomongin orang lagi puasa, enggak puasa aja ngomongin orang enggak boleh, apalagi sedang berpuasa. Maka Ramadan mengajarkan, mendidik kita agar mampu mengendalikan hawa nafsu, agar mampu mengendalikan lisan kita. Sering disampaikan oleh guru-guru kita, Pak Haji Eko sering menyampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah mereka yang mampu menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Jaga lisan kita, jaga mulut kita, jangan sampai kita berbuat ghibah. Bahayanya besar sekali. Hilang pahala puasa kita. Puasanya nggak batal, cuman pahalanya habis. Ini yang Nabi sindir ke kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa demikian? Tidak mampu menahan lisan, tidak mampu mengerem lisannya daripada membicarakan keburukan orang lain, daripada ngomongin orang. Lebih baik ngapain, Pak? Baca Al-Quran. Ya, daripada ngomongin orang, lebih baik kita berzikir, istighfar, apalagi ini Ramadan ya. Jangan sampai ibadah puasa kita rusak, hilang pahalanya sebab kita tidak bisa mengendalikan lisan kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak, saya pribadi semua, yuk kita jaga puasa kita, rawat puasa kita, jaga tubuh kita, jaga lisan kita. Jangan sampai membicarakan keburukan orang lain. Kalau yang dibicarakan kebaikannya menjadi motivasi buat kita, ini dibolehkan. Ini saja yang bisa Pak Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam untuk mampu mengisi hari-hari di bulan Ramadan yang baik ini dengan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.